Lihat ini, 66% pembeli Gen Z di Amerika Serikat pernah membeli produk yang pertama kali mereka lihat melalui kreator konten atau influencer. Secara global, 55% lebih Gen Z dan milenial lebih memilih beli dari influencer favorit daripada iklan. Cari uang lewat affiliate marketing kini makin mudah di era influencer ini. Nama saya Daryl Wilson, dan saya udah menjalani affiliate marketing selama kurang lebih 10 tahun. Rata-rata saya dapat 50-60 ribu dolar sebulan dari komisi. Kedengarannya gila, tapi lihat ini. Dari satu program afiliasi aja, saya udah hasilkan sekitar $500 juta. Saya tahu itu terdengar gila, tapi ini ada lagi, dan lagi, dan lagi. Oke, kamu paham maksudnya kan? Di tutorial ini, saya bimbing langkah demi langkah dan cara gabung program afiliasi terbaik. Ada yang bagus, sisanya kurang. Saya akan tunjukkan cara dapat link referral, konten efektif tahun 2026, dan tempat posting terbaik. Saya juga akan tunjukkan cara dapat traffic yang berkonversi. Banyak video YouTube mengajarkan affiliate marketing, tapi beri saya 20 menit, saya ajarkan semua tentang affiliate marketing tahun 2026. Affiliate marketing adalah cara dapat uang lewat promosi produk perusahaan dan dapat komisi tiap pendaftaran via link afiliasi kamu. Hampir setiap bisnis saat ini punya program afiliasi, dan berikut contohnya. Ini adalah Nike.com, dan Nike.com menawarkan 15% dari setiap penjualan yang dilakukan melalui link afiliasi kamu. Dan ada juga Amazon. Sekarang Amazon menawarkan struktur komisi yang beragam tergantung pada apa yang dibeli pelanggan. Jika beli buku fisik, kamu dapat komisi 4,5%. Untuk pembelian video game fisik, dapat komisi 1%. Tarif komisinya bervariasi. Serta Shopify bayar kamu $150 untuk tiap penjualan valid lewat link kamu. Dan ada juga perusahaan lain yang menawarkan komisi berulang. Eleganteams.com menawarkan komisi 50% setiap tahun selama pelanggan aktif. Pertama, saya tunjukkan cara daftar program afiliasinya. Mari ambil contoh Eleganteams. Di banyak situs, kamu cukup gulir ke bawah untuk mencari menu mitra atau program afiliasi. Contohnya di sini. Cek bagian komunitas untuk menemukannya. Banyak perusahaan menaruh link ini di footer karena mereka tidak terlalu mempromosikannya secara terbuka. Cukup klik daftar atau jadi afiliasi dan buat akunnya. Setelah kamu membuat akun, kamu bisa masuk ke dashboard afiliasi kamu. Ini dashboard afiliasi saya. Ini penghasilan saat ini dan total yang udah saya dapatkan. Di sini, kamu bisa lihat tautannya. Cukup salin dan tempel tautan ini di YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya. Penasaran cara saya dapat $500 ribu dari sini? Begini caranya. Di YouTube, saya ajarkan cara pakai website builder. Misalnya, saya udah lama begini teman-teman. Jadi, saya punya tutorial dari tahun 2021. Sekarang, kita klik salah satu tutorial saya. Video ini ditonton 282 ribu kali sejak 3 tahun lalu. Ini adalah link afiliasi saya. Untuk ikut tutorial ini, klik link itu dan beli Divi. Lalu Anda akan diarahkan ke Eleganteams. Di sini pelanggan bisa beli tema Divi, tapi beberapa situs tidak punya program afiliasi langsung. Gabunglah ke marketplace, pilih yang populer, misalnya Impact.com. Situs ini menyediakan banyak program afiliasi dalam satu platform. Lalu ada juga Awin.com. Dulu namanya ShareSale. Jadi buat para marketer lama di luar sana, mereka udah mengganti nama brandnya, dan mereka juga punya banyak program yang bisa kamu ikuti. Ada juga Partner Stack dengan beberapa program yang bisa diikuti. Cukup daftar dan buat akun. Saya akan masuk ke akun Impact saya. Di Marketplace, bagian atas ini, menu Discover, kamu bisa cari brand. Di sini saya akan klik cari brand. Dan di sini ada daftar program afiliasi yang bisa kamu ikuti. Kita punya Clean Email yang menawarkan komisi 30%. Ada Southwest Airlines yang menawarkan 2,5%. Enterprise Rent a Car 2,2%, dan Hilton 2,5%. Sekarang di akun Impact saya, jika sudah bergabung program afiliasi dan siap promosi, saya akan pilih Omnisend dan nah, udah muncul. Lalu saya akan buat link afiliasi saya. Dan ini dia link afiliasi saya. Sekarang, daripada langsung menaruh link ini di TikTok atau di video YouTube atau semacamnya, itu kelihatan berantakan banget. Itu kelihatan gak rapi dan gak profesional kan? Jadi, yang saya sarankan adalah pasang pelacak link afiliasi.
Sekarang saya lagi pakai Pretty Links, tapi sebenarnya ada banyak pilihan lainnya. Thirsty Affiliates, Pretty Link, dan lainnya. Saya sendiri pakai WordPress, jadi kalau kalian mau belajar cara pakai WordPress, saya udah siapin tutorialnya di deskripsi video. Jadi, yang dilakuin Pretty Links di sini adalah melacak berapa kali orang mengklik link tersebut. Dan kamu bisa lihat, saya punya banyak klik di link-link tertentu. Untuk MN, kita udah punya lebih dari 10.000 klik. Nah, ini bisa kasih gambaran ke kamu apakah orang-orang benar-benar ngeklik link kamu atau enggak. Saya udah punya link afiliasi Omnisend, tapi mari kita buat baru agar lebih rapi dan terlihat bagus. Dan kamu juga bisa melacak berapa kali orang mengklik link tersebut. Jadi misalnya, saya akan tulis aja misalnya program afiliasi Omnisend atau semacamnya ya. Dan untuk pengalihan, saya suka memilih yang permanen. Intinya, ini akan memastikan bahwa link ini bersifat permanen. Di sini saya akan menaruh linknya tepat di bawah target URL. Lalu untuk Pretty Link, maksudnya kamu mau tulis apa di situ? Nah, saya akan tulis misalnya go_omnisend atau kamu bisa tulis apa aja. Dan saya akan klik update. Sebenarnya harusnya tertulis create, tapi sepertinya ada bug aneh di link ini atau di plugin ini atau apalah. Dan sekarang kamu akan lihat kita punya link ini dan yang perlu saya lakukan hanya menyalinnya. Dan kalau saya ke sini lalu saya tempelkan, kamu akan lihat ini adalah link afiliasi baru saya. Dan kalau kita tekan enter, kamu lihat ini berasal dari website saya kan, darilson.com. Ini mengarahin balik ke situs aslinya, tapi tampilin link secara rapi dan bersih. Keunggulan affiliate marketing adalah bebas dari urusan retur, pengiriman, layanan pelanggan, stok barang, dan sebagainya. Cukup rekomendasikan produk dan kamu dibayar. Banyak penonton video ini sudah jadi affiliate marketer sejati tanpa sadar. Pernah rekomendasikan makanan enak ke teman, lalu mereka membelinya? Sekarang, kamu mungkin bertanya, apa program afiliasi terbaik tahun 2026? Maksud sebenarnya adalah niche apa yang paling menguntungkan. Karena teknisnya, yang menghasilkan uang terbaiklah yang terbaik. 3 kategori affiliate marketing ini punya plus minusnya sendiri. Pertama, kita punya produk fisik. Produk fisik biasanya lebih mudah dijual ke orang karena orang suka membeli barang yang bisa disentuh. Selain itu, seringkali orang udah mengenal pemasoknya, seperti Amazon atau Target. Niche dengan permintaan tertinggi untuk produk fisik adalah kesehatan dan kecantikan, perlengkapan rumah dan pakaian, serta kebugaran. Sebagai contoh, program afiliasi Sephora menawarkan komisi sekitar 5%. Vitamin World menawarkan komisi 8% untuk produk mereka. Dan Under Armour menawarkan komisi 10%. Dan terakhir kita punya Amazon.com. Tingkat komisi mereka berkisar dari 1% hingga 25%. Namun ada kekurangannya. Di Amazon.com komisi untuk produk fisik di bawah 5%. Tapi jangan salah, mereka punya tingkat konversi yang sangat tinggi. Artinya, orang lebih cenderung membeli dari Amazon daripada dari situs acak yang belum pernah mereka dengar. Selanjutnya, kita punya produk digital. Produk digital menawarkan tingkat komisi yang cukup tinggi, dengan rata-rata komisi sekitar 50%. Sebagai contoh, NordVPN akan memberikan komisi 40% untuk pendaftaran baru dan bahkan 30% untuk perpanjangan. Di eleganteams.com, komisinya 50% rutin untuk tema WordPress. Tapi sebelum mulai promosi produk digital, pahami dulu kekurangannya. Ada 2 kekurangan yang ingin saya bahas. Pertama, masalah pembayaran. Saya ikut banyak afiliasi produk digital, tapi pembayarannya macet, telat, atau baru cair 6 bulan kemudian. Ada program bayar rutin tiap bulan, tapi sisanya bahkan belum bayar. Banyak startup digital yang cuma muncul sesaat lalu hilang. Biar aman, pastiin gabung lewat marketplace. Ini software yang lebih mapan dan teratur. Jadi, tak ada masalah pembayaran jika lewat marketplace. Lalu, soal model freemium, perusahaan yang menawarkan versi gratis dan pro biasanya saya hindari. Seringkali pelanggan akan langsung ke situs web mereka, atau mereka membeli layanan setelah cookies-nya kedaluarsa. Saya punya pengalaman buruk dengan model freemium, jadi biasanya saya coba hindari. Dan terakhir, layanan. Layanan bisa mencakup perbankan, web hosting, kripto, tiket pesawat, dan asuransi. Tingkat komisi ini luar biasa, tapi cakupannya sangat luas. Komisinya berkisar dari sekitar 2% hingga 300%, tergantung apa yang Anda promosikan. Southwest Airlines menawarkan komisi sekitar 2%. Situs web kripto seperti Coinbase akan menawarkan 50% dari semua biaya trading selama 3 bulan pertama. Dan web hosting, mereka bisa menawarkan hingga 300% dari apapun yang dibelanjakan pelanggan. Saya udah sebutin Shopify sebelumnya. Shopify beri $150 tanpa batas belanja.
Banyak perusahaan berani bayar mahal karena rata-rata pelanggan akan belanja lebih banyak nantinya. Ingat, kamu bisa kombinasikan promosi, layanan, dan produk. Sebagai contoh, ini adalah video tentang perjalanan ke Kamboja. Saya tinggal di Asia Tenggara dan sering lihat backpacker datang ke sini terus. Mereka agak aneh, tapi ya cek deskripsi videonya. Di sana mereka menaruh banyak link. Menurut saya pribadi mereka ini agak berlebihan. Tapi saya rasa ini tetap bermanfaat kan? Jadi mereka memposting tautan ke situs web mereka, ke perusahaan afiliasi yang mungkin ada di Kamboja. Juga Booking.com, jadi mereka memasang tautan langsung ke layanan-layanan ini, dan mereka juga membagikan video-video mereka yang lain. Lalu mereka juga punya layanan sewa mobil dan banyak layanan lainnya. Jadi kamu nggak harus hanya fokus pada satu produk atau layanan tertentu saja. Kamu bisa diversifikasi layanan, tapi bagi saya layanan selalu lebih berhasil. Tunjukkan nilai produk dan kamu pasti akan menemukan pembelinya. Lanjut. Lalu bahas poin penting cara dapat traffic. Di sini pemula sering salah. Traffic tak bisa didapat gratis, tapi harus diperjuangkan. Kamu tak bisa asal buat konten sampah atau spam AI lalu berharap orang tertarik dengan penawaranmu. Mulai dari mana kalau kamu nggak punya apa-apa dan ingin ikut affiliate marketing? Pertama, kamu butuh website. Kamu butuh website untuk arahkan traffic ke semua penawaran afiliasi, kumpulkan leads, dan kelola traffic. Ada tutorial 20 menit di deskripsi. Gampang kok. Kamu tinggal ke Hostinger, pakai kode kupon saya, Dario10, yang kasih tambahan diskon 10% untuk semua paket mereka. Install WordPress, import template, dan siap pakai. Gunakan kode kupon DARYL10 jika mau. Nggak mau pakai DARYL10? Serius? Ada masalah apa? Ya udah, kita lanjut aja. Dan tebak apa? Itulah affiliate marketing. Rekomendasikan layanan yang dibutuhkan untuk memulainya. Strategi ini efektif. Contohnya saat mengajar Photoshop, penonton wajib punya aplikasinya untuk mengikuti tutorialnya. Strategi yang bagus adalah merekomendasikan layanan yang emang harus mereka punya supaya bisa mengikuti videonya. Tapi sekarang kita bahas topik yang paling penting, yaitu traffic. Ini beberapa cara untuk menghasilkan traffic: konten video pendek, konten video panjang, blogging, pemasaran media sosial, dan parasit SEO. Video pendek kurang efektif buat jualan. Hanya bagus buat branding dan awareness aja. Ini ada sedikit data analitik tentang video pendek. Konversinya cuma 2%. Bagus buat branding, tapi susah konversi. Video pendek nggak cocok buat semua orang. Bagi saya ini sulit, karena saya di bidang teknologi yang butuh tutorial panjang. Jadi susah ngajarin bikin website dalam 2 menit. Namun, ada niche lain yang cocok dengan format ini. Sering ada YouTube Shorts perempuan belanja Amazon. Video ini ditonton puluhan juta kali. Membahas produk Amazon terbaik, format ini paling efektif untuk niche tersebut. Lalu, favorit saya, konten durasi panjang. Disinilah cuannya. Penonton lebih yakin pada konten durasi panjang. Komisi saya $50.000 per bulan dari sana. Lalu, tiap 350.000 tayangan YouTube menghasilkan $8.000. Statistik konten panjang konversinya tertinggi, sekitar 5%. Tapi bagi kreator Amazon di TikTok atau Shorts, ini kurang cocok karena audiens cenderung belanja impulsif lewat video pendek. Selanjutnya, kita punya blogging tradisional. Blog udah mati. Jangan blogging di 2026 kecuali untuk promosi produk perusahaan. Selain itu, rasanya kurang masuk akal. Mengapa? Ada banyak alasannya. Persaingan terlalu ketat. Saat ini, merek besar berotoritas, bermodal SEO besar, menguasai pencarian. Lebih baik fokus ke hal lain. Kamu bisa dengan mudah mulai membuat konten video, dibayar untuk itu, dan langsung dapetin komisi. Kalau mau mulai blogging, semoga berhasil. Tapi jangan harap hasil serius dalam 3-6 bulan pertama. SEO butuh waktu lama agar postingan blogmu masuk halaman pertama. Tapi bagaimana dengan parasit SEO? Apa itu parasit SEO? Bukan jadi parasit, tapi kamu cuma numpang di situs besar agar konten cepat naik peringkat. Mengapa buang waktu berjam-jam optimasi web sendiri jika bisa ngeblok di situs berotoritas tinggi agar konten cepat naik peringkat? LinkedIn dan Medium berotoritas domain tinggi dan disukai Google. Memposting artikel di sana membuatmu lebih cepat naik peringkat dibanding di website sendiri. Aku akan mengetik Blogify Review dan hasil pertama yang muncul justru artikel dari Medium. Apa sih Medium itu?
Medium adalah platform blogging yang bisa menaikkan peringkat konten untuk keyword persaingan rendah maupun tinggi di halaman satu Google. Faktanya, ada 2 artikel LinkedIn lain yang juga masuk peringkat untuk keyword ini. Jika ingin mulai ngeblog, aku merekomendasikan metode parasit SEO. Ini membantu memanfaatkan otoritas domain situs besar seperti LinkedIn dan Medium agar kontenmu cepat naik peringkat di halaman satu Google. Terakhir, ada pemasaran media sosial. Aku pribadi tidak merekomendasikan metode ini. Apa itu? Yaitu Pinterest, Facebook, dan Twitter. Menurut saya, metode ini udah jenuh karena bertahun-tahun orang mulai lelah dengan media sosial. Aku punya grup Facebook dengan lebih dari 15.000 anggota, dan tebak apa? Sepi pembeli. Pinterestku ada ribuan pin, tapi paling cuma 1 konversi sebulan. Sekali lagi, bukan berarti medsos nggak jalan. Menurutku, energimu lebih baik digunakan di tempat lain. Tapi di mana? Nah, biar aku kasih rekomendasi cara mendapatkan traffic. Nomor 1, mulai dengan konten video berdurasi panjang. Ini adalah cara terbaik untuk membangun brand jangka panjang dan menghasilkan komisi jangka panjang dengan membangun brand yang bisa dipercaya orang. Nomor 2, tentu saja, konten berdurasi pendek. Nah, ini emang nggak berlaku di semua niche, tapi gampang banget dapat views dan traction dari shorts. Bagian terbaiknya, kamu bisa menyebarkan kontenmu di YouTube, Instagram, TikTok, bahkan Pinterest. Posting konten ini secukupnya aja. Dan nomor 3, parasite SEO. Coba deh lakuin ini, mulai ngeblog di Medium atau LinkedIn tentang niche kamu dan lihat saja hasilnya. Kamu nggak rugi apa-apa kok. Targetkan setidaknya 1 video setiap 2 minggu, 1 short setiap 2 minggu, atau 1 postingan blog setiap minggu. Anggap aja ini seperti permainan angka. Kalau kamu posting setiap minggu selama setahun penuh, kemungkinan besar kamu akan mulai mendapatkan komisi. Sekarang mari kita bahas strateginya. Ini tips bonusnya. Ingat, orang suka belanja tapi benci dipaksa beli. Contohnya, di video YouTubeku soal Google Flow dan pembuat video AI keren. Aku tunjukkan cara pakai Google Flow, namun layanan ini dibatasi di beberapa negara. Jadi aku merekomendasiin NordVPN di deskripsi videoku. Aku cuma menyebutnya sebentar, sekitaran 10 detik aja. Dan tebak apa? Banyak yang pakai linkku. Aku dapat ratusan dolar bulan pertama tanpa perlu jualan keras. Tanya dirimu, lebih mau nonton ulasan Omnisend atau 3 email kami yang hasilkan 500 dolar sehari? Keduanya mempromosikan Omnisend, tapi yang satu judulnya jauh lebih menarik. Teknisnya, keduanya mempromosikan Omnisend, tapi satu cuma review, sementara satunya promosi tidak langsung. Jadi, kurasa promosi tidak langsung sekarang lebih efektif. Aku pribadi lebih suka promosi perusahaan tak langsung dibanding langsung. Oh ya, ingat ini, penontonmu setiap hari ditawari produk oleh perusahaan dan influencer lain yang melelahkan. Singkatnya, hal nomor 1 yang harus kamu berikan ke audiensmu adalah manfaat. Berapa kali kamu menonton sebuah video dan sadar ternyata kamu nggak dapat apa-apa dari situ? Jangan begitu. Buatlah konten yang benar-benar berdampak bagi penonton dan juga bisa membuatmu mendapatkan subscriber setia. Intinya, affiliate marketing 2026 adalah soal kepercayaan, nilai, dan konsistensi. Penonton menyukai kontenku karena aku jujur soal produk bagus maupun jelek. Aku nggak mau jadi affiliate yang bilang semua produk itu bagus, karena kalau begitu kamu cuma jadi iklan tanpa nilai apapun. Jika bermanfaat, jangan lupa like. Saya Jerry Wilson, sampai jumpa di video berikutnya.